Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Kelvin Wetangtera dengan NIM 180608082 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Krisna Nali dengan NIM 1806800091. Perkenalkan, nama saya Yosias Buganawa, NIM 1806080080. Terima kasih. Oke, sekian dari perkenalan kami, langsung saja ke materinya. Baik, terima kasih. Penjelasan data warehouse tentang quality data. Yang pertama, pengertian data. Data adalah kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Data yang baik harus dapat dipercaya kebenarannya, akurat, tepat waktu, dan mencakup ruang lingkup yang luas. Data masih bersifat mentah, sehingga orang yang melihat atau membacanya belum bisa mendapat suatu informasi yang utuh. Maka dari itu, perlu adanya pengolahan quality data terhadap data yang diperoleh sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat dipahami. Berikutnya ada hubungan quality data dan data warehouse. Data warehouse adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data historis dari suatu organisasi atau perusahaan, seperti misalnya penjualan, gaji, dan informasi lain. Untuk itu, perlu adanya kualitas data yang baik dan juga tepat untuk mendukung informasi dari sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Quality data. Quality data juga merupakan bagian dari tata kelola data, di mana kualitas data mempunyai pengertian tentang kelengkapan dan keakuratan data, serta quality data juga biasanya akurat, lengkap, timely, konsisten, sesuai dengan semua kebutuhan peraturan bisnis. Perspektif konsumen tentang quality data. Quality data adalah data yang sesuai untuk digunakan oleh konsumen data. Quality data adalah data yang memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Quality data adalah data yang memenuhi persyaratan penggunaan yang dimaksudkan. Perspektif bisnis tentang quality data. Quality data adalah data yang cocok untuk digunakan dalam operasional yang dimaksudkan, pengambilan keputusan dan peran lain-lainnya, atau yang menunjukkan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan sehingga kesesuaian untuk digunakan tercapai. Yang kedua, quality data adalah data yang sesuai dengan tujuan penggunaannya dalam operasi, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Yang ketiga, quality data adalah kemampuan data untuk memenuhi persyaratan bisnis, sistem, dan teknis dari suatu perusahaan. Baik, yang berikutnya, data quality tools. Data quality tools ini menghilangkan kesalahan pemformatan, kesalahan ketik, redundansi, dan masalah lainnya. Data quality tools juga memastikan bahwa sebuah organisasi menerapkan aturan, mengotomatiskan proses, dan memiliki log yang memberikan detail tentang proses. Jika data quality tools digunakan secara efektif, maka dapat menghilangkan ketidakkonsistenan yang meningkatkan pengeluaran bisnis dan mengganggu pelanggan dan mitra bisnis. Data quality tools juga mendorong perolehan produktivitas dan meningkatkan pendapatan. Data quality tools biasanya membahas 4 area dasar. Yang pertama, data auditing. Yang kedua, data cleansing. Yang tiga, data migrasi. Dan yang keempat, data quality initiative. Selanjutnya, data auditing. Data auditing ini meningkatkan akurasi dan kebenaran data pada sumbernya. Tools ini pada umumnya membandingkan data di database sumber dengan aturan bisnis yang ada. Bila menggunakan sumber eksternal organisasi, aturan bisnis dapat ditentukan dengan menggunakan teknik data mining untuk menemukan pola dalam datanya. Data yang tidak mematuhi aturan bisnis kemudian dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, data cleansing. Data cleansing digunakan dalam staging area. Data cleansing berguna untuk melakukan standarisasi dan verifikasi data terhadap data yang tidak dikenali. Beberapa fitur yang terdapat dalam data cleansing seperti: yang pertama, data parsing, memecah nilai dalam bentuk yang kecil untuk digunakan pada tahap selanjutnya. Yang kedua, data standardization, mengubah elemen-elemen data ke dalam bentuk standar.
Yang ketiga, data correction and verification, melakukan pengecekan data terhadap data yang tidak dikenali, terutama pada lokasi atau alamat. Yang keempat, data transformation, menjamin konsistensi pemetaan data dari sistem sumber dengan data warehouse. Yang kelima, householding, menggabungkan individual data yang memiliki kesamaan alamat. Baik, yang ketiga, data migrasi. Data migrasi digunakan untuk mengekstrak data dari sumber untuk dikirim ke staging area dan dari staging area ke data warehouse. Secara umum, data migrasi dapat memudahkan pengguna dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, data migrasi menggabungkan sistem dari dua perusahaan menjadi satu brand atau sistem baru. Yang kedua, data migrasi memindahkan atau mengubah satu sistem ke sistem yang lain. Yang ketiga, membiarkan sistem yang sudah ada namun membuat sebuah tampilan umum di atasnya sebagai sebuah data warehouse. Baik, yang keempat, data quality initiative. Untuk bisa sukses, data quality program harus bisa dimulai oleh CEO dan didukung oleh jajaran direksi dan dijalankan oleh manajer yang khusus bertugas mengatur kualitas data. Untuk menjalankan program ini, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, data stewardship program. Data stewardship program bertujuan untuk memberikan konsultasi dan bantuan mengenai penanganan data yang berkualitas. Yang kedua, mengatur tujuan dan harapan dari program data quality. Yang ketiga, melihat dan mengawasi program data quality. Selanjutnya ada indikator kualitas data. Yang pertama ada akurasi, yaitu data yang tersimpan nilainya benar. Kemudian domain integrity, yaitu nilai atributnya sesuai batasan yang diperkenankan. Berikut ada data type, yaitu nilai data disimpan dalam tipe data yang sesuai. Kemudian konsistensi, nilai sebuah field data akan sama semua dalam berbagai berkas. Yang berikut redundancy, yaitu tidak boleh ada data yang sama disimpan di tempat yang berbeda dalam satu sistem. Completeness, yaitu tidak ada nilai atribut salah yang diberikan dalam sistem. Kemudian data anomaly, yaitu sebuah field hanya digunakan sesuai kegunaannya. Yang berikut clarity, kejelasan arti, kegunaan, dan cara penulisan sebuah data. Timely, merepresentasikan waktu dari data yang dimasukkan. Kemudian usefulness, atau setiap data harus benar digunakan oleh user. Yang terakhir, adherence to data integrity rules, yaitu taat pada aturan keterhubungan data. Data quality challenges atau tantangan dalam membuat data yang berkualitas. Ada yang pertama, data source. Data source merupakan sumber data yang digunakan untuk menghasilkan suatu output tertentu. Output ini dapat berupa report, chart, ataupun bentuk lain sesuai dengan kebutuhan. Tantangan dalam membuat data source, yang pertama, penuaan data, yang kedua, kesalahan inputan, yang ketiga, penipuan, yang keempat, sistem konversi yang salah, yang kelima, terjadi duplikasi data, yang keenam, beberapa atribut data tercampur dalam file yang sama, yang ketujuh, ejaan yang berbeda untuk nama yang sama, yang kedelapan, tidak adanya atribut kunci. Baik, yang berikutnya, keuntungan quality data. Keuntungan quality data yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, memperbaiki pelayanan kepada customer. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan memperbaiki kinerja. Yang keempat, mengurangi resiko dari keputusan yang berbahaya. Yang kelima, mengurangi biaya terutama untuk pemasaran. Yang keenam, mengembangkan strategi untuk pembuatan keputusan. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas dengan memangkas beberapa proses. Dan yang terakhir, menghindari efek komplikasi dari data yang terkontaminasi. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami sadari bahwa di dalam presentasi tadi kami memiliki beberapa kekurangan. Untuk itu, kami memberikan kesempatan kepada para penonton untuk memberikan kritik, saran, dan pertanyaan. Terima kasih.